Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan hari ini kita akan membahas tentang hubungan interpersonal di dalam mata kuliah psikologi sosial. Nah, hubungan interpersonal ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kenapa? Nah, kita bahas langsung saja ke materinya. Kita awali dari manusia. Manusia itu merupakan makhluk sosial, di mana sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat menjalin hubungan sendiri. Kita selalu menjalin hubungan dengan orang lain, mencoba untuk mengenali dan memahami kebutuhan satu sama lain, membentuk interaksi, serta berusaha mempertahankan interaksi tersebut. Kita melakukan hubungan interpersonal ketika mencoba untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini hubungan interpersonal itu apa sih? Nah, hubungan interpersonal adalah hubungan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang memiliki ketergantungan satu sama lain dan menggunakan pola interaksi yang konsisten. Ketika akan menjalin hubungan interpersonal akan terdapat suatu proses dan biasanya dimulai dengan interpersonal attraction. Nah, interpersonal attraction itu ketertarikan atau penilaian seseorang terhadap orang lain. Dalam melakukan hubungan interpersonal, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi suatu ketertarikan interpersonal, yaitu interpersonal attraction. Nah, faktor-faktor itu ada faktor internal, ada faktor eksternal, dan faktor interaksi. Yang pertama adalah faktor internal. Nah, faktor internal itu faktor yang ada di dalam diri kita. Ini meliputi dua hal, yaitu kebutuhan untuk berinteraksi dan pengaruh perasaan. Nah, interaksi antara satu orang dengan orang lain bisa terjadi di mana saja, misalnya di rumah, di kampus, di kantor, di kantin, lapangan, dan lain-lainnya. Namun, kebutuhan untuk saling berinteraksi dengan orang lain yang di sekitar kita itu kan berbeda-beda satu sama lain. Nah, yang pertama itu kebutuhan untuk berinteraksi atau need for affiliation. Nah, kita akan cenderung ingin berinteraksi dengan orang lain, namun di lain waktu terkadang kita juga tidak ingin berinteraksi dengan orang lain atau ingin sendirian lah maksudnya. Nah, kebutuhan antara interaksi ini adalah suatu keadaan di mana seorang berusaha untuk mempertahankan suatu hubungan, berhubungan dengan kelompok, berpartisipasi dalam kegiatan, menikmati aktivitas bersama keluarga ataupun teman. Nah, menunjukkan perilaku saling bekerja sama, saling mendukung dan konformitas. Seseorang yang memiliki kebutuhan untuk berinteraksi berusaha untuk mencapai kepuasan terhadap kebutuhan ini diterima oleh orang lain, serta mereka cenderung untuk memilih bekerja bersama orang yang mementingkan keharmonisan dan kekompakan kelompok. Pengaruh perasaan. Nah, kita akan lebih mudah berinteraksi dengan orang lain pada saat kondisi perasaan kita sedang senang dibandingkan jika kondisi perasaan kita sedang negatif. Nah, hal ini terjadi karena pada saat senang kita lebih terbuka untuk melakukan komunikasi. Nah, jadi ketika kalian berkomunikasi dengan orang lain, usahakan lawan bicara kita tuh lagi senang, lagi happy. Nah, jika misalnya komunikasi kita tuh sedang terganggu, mungkin orang itu lagi sedih atau apa, nah itu akan susah kita berkomunikasi dengan orang tersebut tuh contohnya. Makanya kadang ketika kita tuh berkelahi atau ada berbeda pendapat dengan orang lain, tolong redakan dulu emosi tersebut. Rasa marah itu diredakan. Makanya ketika kita berkomunikasi secara senang atau nyaman, itu akan lebih mudah. Kemudian faktor eksternal itu ada kedekatan dan daya tarik fisik. Nah, kedekatan ini menjelaskan bahwa kedekatan secara fisik antara dua orang yang tinggal dalam satu lingkungan yang sama seperti di kantor dan di kelas. Nah, menunjukkan bahwa semakin dekat jarak geografis di antara mereka, semakin besar kemungkinan kedua orang tersebut untuk saling bertemu. Selanjutnya, pertemuan tersebut akan menghasilkan penilaian positif satu sama lain, sehingga timbul ketertarikan di antara mereka. Nah, ini kan kalau misalnya kayak seperti kalian kan misalnya setiap hari bertemu di kelas, akhirnya ada ketertarikan, ada apa namanya itu hubungan yang positif antara teman. Nah, akhirnya ada ketertarikan kalian untuk menjalin hubungan pertemanan. Nah, seperti itu. Lain halnya kalau misalnya kalian setiap hari bertemu dengan teman, karena mungkin ada komunikasi yang negatif atau bermasalah, akhirnya kalian ada rasa tidak ingin mengenal. Akhirnya hubungan interpersonal itu mengalami gangguan. Nah, seperti itu. Daya tarik fisik. Kita akan cenderung untuk memilih berinteraksi dengan orang yang menarik dibandingkan orang yang kurang. Nah, jadi kan ketika kita berinteraksi dengan orang lain,
kita berusaha untuk mencari sesuatu yang membuat kita merasa beda, punya karakter. Misalnya ada cewek cantik lewat, seksi, semok misalnya. Nah, kita akan punya ketertarikan karena itu punya ciri khas. Nah, itu ketika laki-laki memandang perempuan. Misalnya juga ada perempuan nih, lagi duduk-duduk, lagi nongkrong, ada cowok maco, tampan, lewat di depannya. Akhirnya kan mereka akan bilang gini, oh itu tampan sekali, itu maco sekali, aku ingin kenalan lah sama dia. Nah itu kan, itu ada ciri khas yang membuat kita tuh pengen mengenal seseorang, atau karakteristik berupa daya tarik fisik, seperti itu. Kemudian yang terakhir nih, faktor interaksi, yaitu persamaan dan perbedaan, similarity dan dissimilarity. Nah, itu persamaan dan perbedaan. Nah, kita akan cenderung berinteraksi dengan orang yang memiliki kesamaan dengan kita. Misalnya sama-sama menyukai satu hal. Contohnya misalnya kalian sama-sama suka nonton film, misalnya ke bioskop. Nah, akhirnya kan kalian kenalan. Misalnya kalian sama-sama suka musik. Nah, akhirnya kalian senang dengan hubungan kalian itu. Nah, hubungan interpersonal kalian tuh dengan orang lain. Tapi tidak menutup kemungkinan juga perbedaan dan persamaan itu juga bisa berinteraksi, di mana orang yang punya persamaan dan perbedaan itu bisa saling melengkapi satu sama lain, saling belajar satu sama lain. Nah, intinya kan asal ada saling keterbukaan satu sama lain untuk saling belajar satu sama lain. Nah, reciprocal looking, faktor lain yang juga mempengaruhi ketertarikan kita pada orang lain adalah bagaimana orang tersebut menyukai kita. Secara umum, kita menyukai orang yang juga menyukai kita dan tidak menyukai orang yang juga tidak menyukai kita. Nah, jadi ketika kita berinteraksi dengan orang lain, hubungan interpersonal kita dengan orang lain, kita akan lebih positif menanggapi orang yang menyukai diri kita daripada orang yang tidak menyukai diri kita. Nah, itu maksudnya dari reciprocal looking atau respon suka. Kemudian ke materi selanjutnya tentang cinta. Apa sih cinta itu? Nah, setiap orang punya pengertiannya masing-masing dan berbeda-beda. Nah, jadi pengertian tentang cinta adalah sebuah dukungan, kenyamanan, dan kepercayaan yang melibatkan dua perasaan yang saling beradu, saling mengisi, dan saling mengerti. Nah, itu makanya cinta juga lebih mudah dirasakan daripada harus dimengerti. Nah, itulah mengapa cinta itu lebih butuh balasan daripada sebuah alasan. Nah, itu pengertian tentang cinta. 3 dimensi cinta itu ada hasrat, keintiman, komitmen, atau keputusan. Nah, dari hasrat itu seseorang mengalami ketertarikan fisik secara nyata, memiliki muncul perasaan indah dan kagum, ingin selalu bersamanya dan lain sebagainya. Yang kedua adalah keintiman. Kedua belah pihak saling mengerti, terbuka, dan saling mendukung. Mereka mampu untuk saling memaafkan ketika ada perselisihan pendapat atau berbuat kesalahan. Kemudian yang terakhir, komitmen. Mereka berkeputusan untuk bersama pasangannya dalam hidupnya. Komitmen bermakna mencurahkan perhatian, menjaga kelanggengan dengan hubungan, melindungi hubungan dari bahaya, serta memperbaikinya jika dalam keadaan kritis. Nah, itu ada 3 dimensi tentang cinta. Materi selanjutnya itu tentang pernikahan. Nah, pernikahan adalah suatu ikatan janji suci antara komitmen yang terjalin oleh suatu pasangan antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan merupakan suatu tali penghubung antara kedua pihak keluarga mempelai yang dituntut untuk saling mengerti, saling menghargai, dan saling melengkapi. Itu pengertian dari sebuah pernikahan. Faktor-faktor yang mendukung keharmonisan pernikahan, yaitu 1, tentang komunikasi yang saling terbuka. Jadi tidak ada saling menutupi satu sama lain. Kemudian ini ada saling jujur dan percaya. Kemudian tidak adanya dominasi dan saling menghargai pasangan. Nah, kemudian menjaga keharmonisan pasangan dan ekonomi yang berkecukupan bagi keluarga. Nah, ini faktor-faktor yang mendukung keharmonisan pernikahan. Kemudian bahasan selanjutnya tentang perselingkuhan. Apa sih arti dari perselingkuhan? Nah, perselingkuhan adalah suatu hubungan lain yang terjalin setelah adanya hubungan yang terjalin lebih dahulu. Nah, atau terjadi keterlibatan seksual dengan orang lain yang bukan merupakan pasangan primernya.
Perselingkuhan terjadi ketika hadirnya pihak ketiga dari suatu hubungan cinta antara sepasang kekasih. Nah, mengapa sih orang melakukan perselingkuhan? Nah, ini terdapat banyak sekali alasannya. Nah, salah satunya adalah karena kurangnya perhatian istri terhadap suami maupun sebaliknya. Hal ini merupakan alasan yang paling umum bagi suami ataupun istri untuk mencari pasangan atau perhatian dari orang lain. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara berselingkuh. Demikian materi hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Nah, untuk kalian mahasiswa BAPA, kita lanjutkan materi hari ini di Google Classroom untuk tanya jawab dan sebagainya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.